Shalom 2PM. Shalom. Kurang kedengeran sekali lagi. Shalom. Wow. Hari ini teman-teman kita ada di minggu terakhir di tahun 2025. Saya percaya kita semua yang ada di sini merasakan penyertaan dan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Hari ini kita ada di rumah Tuhan teman-teman. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Semuanya siap? Yang siap mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia Tuhan kita yang sangat baik. Amin. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Ini nyanyian syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna, oh kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, serahkan haleluya. Sama-sama nyatakan pujian syukurku kami naikkan kepadamu Tuhan, naikkan bagimu, yes, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna,
merasakan kebaikan Tuhan boleh tengok kiri kanan dan kasih senyuman terbaik untuk Tuhan. Dan bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Oh Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sampai penghujung tahun ini, Engkau tetap baik Tuhan. Amin. He is good all the time. All the time He is good. Amin. Sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah Katakan terangkan coba. 1, 2, 3. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik, Dengan sepenuh hati nyatakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan. Katakan. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi Tuhan. Yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sorakan haleluya. Sorakan Tuhan Yesus baik. Tangan di atas kepalaku. Katakan He is so good Tuhan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Coba bentar. Siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan angkat tangannya? Kayak masih kurang semangat nih untuk Tuhan yang sangat baik untuk kita. Amin. Masih bisa lebih lagi untuk Tuhan? Kalau Tuhan Yesus baik kita teriakan haleluya. Haleluya. Aku mau ajak kita semua di saat kita bernyanyi, kita angkat tangan tinggi-tinggi dan katakan ke kiri kanannya, He is so good to you. He is so good to me. Amin. Katakan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good. Sekali lagi katakan ya, jemaat aja, come on. Aku mendengar suaranya. He is He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Katakan He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. Jesus, He's so good to you. Dengan sepenuh hati nyatakan. Jesus, He's so good to you. He's so good to me.
Shalom 2 PM. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Oke, silakan duduk terlebih dahulu. Sekali lagi tepuk tangan yuk yang meriah buat tim PW kita yang luar biasa. Oke. Nah, saya mau welcoming dulu nih dari teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Mungkin yang sebelah kanan, yang belakang, yang sebelah kiri. Oke, saya mau menyambut ya untuk Koko Cici yang baru pertama kali hadir. Welcome di 2 PM, Koko Cici semuanya. Kita dengan hangat menyambut Koko Cici untuk nanti hadir lagi ya, Ko ya Ci ya, untuk di minggu yang akan datang. Oke, nah mungkin teman-teman bingung nih, Ko Mike bawa tas koper, bajunya hijau, tas kopernya hijau ya. Mau ngapain nih gitu ya. Jadi tema untuk liburan ya, liburan akhir tahun ini adalah liburan with the grateful heart, teman-teman. Liburan dengan hati yang bersyukur ya. Ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Teman-teman, mungkin kita liburan identik ya dengan jalan-jalan gitu ya. Kita mau kemana nih gitu ya, tapi enggak seperti itu teman-teman. Jadi liburan untuk akhir tahun ini kita sama-sama mau mengucap syukur ya untuk orang-orang yang mungkin bersama dengan kita saat ini gitu. Bersyukur dengan waktu istirahat yang Tuhan udah kasih. Mungkin selama ini kita sibuk banget dengan rutinitas, dengan kegiatan kita, tapi kita mau bersyukur dengan orang-orang yang kita kasih. Amin, teman-teman. Dan kemudian bersyukur apalagi teman-teman? Bersyukur untuk hal-hal yang tidak sempurna, yang mungkin kita laluin tahun ini dengan berat banget, tapi Tuhan selalu cukupkan. Amin, teman-teman semuanya. Oke. Dan saya mengajak untuk teman-teman semua, mari sama-sama kita tutup tahun ini, liburan tahun ini dengan hati yang bersyukur, dengan orang yang kita kasihi, kita sayangin ya, teman-teman di 2 PM, saudara-saudara, ya istri, anak, pacar gitu ya. Kita bersyukur mereka masih bersama-sama kita saat ini teman-teman semua. Oke, dan saya mau mengajak teman-teman, kita mau sedikit persembahan. Di belakang layar saya ada barcode dan di depan bangku teman-teman semua ada scan barcode, dan saya akan berdoa untuk teman-teman semua. Bapa, kami mengucap syukur, sebentar kami ingin memberi Tuhan sedikit daripada kami. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami beri bisa memuliakan nama Tuhan dan memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan kami yang sudah memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman silakan teman-teman, dan pastikan ya rekeningnya atas nama GBI PRJ teman-teman ya. Dan inilah teman-teman, di dalam kita 2 PM itu terkenal dengan coolnya yang luar biasa. Tepuk tangan yuk teman-teman yuk. Untuk kita ada total 11 cool ya. Di 2025 ini ada Tutua, New Life, Thrive, Rejoice, Overcomer, Fitness, Link, Ohana, Reverse, Harvest, Favor. Jadi ada online dan ada offline teman-teman. Jadi kalau bagi yang nggak bisa online bisa offline ya, yang nggak bisa offline juga bisa online teman-teman ya. Dan kita berdoa teman-teman, di tahun 2026 ini kita mau menjadi 15 cool ya. Amin, dalam nama Yesus ya. Oke. Untuk di belakang kita juga ada kita volunteer teman-teman. Nah ini ada Sunday Service, ya ada Usher Greeter, ya Hospitality Station Multimedia Creative Team, Praise and Worship Nursery Team. Oke teman-teman, saya mau sedikit kesaksian boleh ya? Ya, jadi untuk volunteer ini teman-teman, saya itu dulu orangnya introvert banget, melankolis banget, ijo banget, pemalu banget teman-teman gitu. Malunya luar biasa, kalau jangankan begini ya, kalau begini nih bisa panas dingin seminggu sebelumnya gitu ya. Tapi sejak masuk cool teman-teman, saya diajarkan bagaimana cara kita berbicara sama orang, kita caring sama orang, kita bisa doain orang gitu ya. Jadi dengan itu saya belajar teman-teman. Ya, mungkin dari teman-teman di sini ya
yang rindu untuk melayani, saya mengajak teman-teman untuk 2026 semua di sini harus melayani teman-teman. Amin. Oke, ya teman-teman boleh nanti hubungin di kuliah masing-masing ya. Di sini juga kita ada scan barcode, teman-teman silahkan, teman-teman boleh menghubungi dari kul yang tertera teman-teman. Oke, berikutnya kita juga ada sosmed teman-teman. Silahkan yang belum follow, kita ada Instagram kita. Ya, 2PM GBI PRJ, juga ada TikTok teman-teman. Jadi semua diupdate setiap minggunya di sini teman-teman, oke. Dan kita juga ada ibadah teman-teman ya, di tanggal 1 Januari ya jam 9 itu oleh Pendeta Robertus Puwardi dan setengah 12 oleh Evangelis Indri Pardede. Saya mengajak teman-teman semua untuk hadir yuk. Kalau yang bingung mau kemana, nanti tanggal 1 kita datang lagi ibadah, oke. Dan selanjutnya saya mengundang teman-teman Bapak Ibu semua, yuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita ada beberapa masuk prayer request teman-teman. Kita percaya jika 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir dan Tuhan bekerja. Kita sepakat teman-teman, kita mendoakan teman-teman kita. Bapak, kami mengucap syukur. Hari ini kami bersatu hati, kami berdoa, kami bersepakat di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman kami Tuhan, yang baru mau memulai profesinya di rumah sakit Tuhan bulan depan. Kami percaya dengan iman Tuhan, Kau boleh berikan Tuhan mereka Tuhan relasi Tuhan yang positif. Supaya mereka dapat bisa bertumbuh Tuhan, dalam pekerjaannya, pelayanannya Tuhan di rumah sakit. Dan juga kerinduannya juga bisa melayani di PRJ Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa kepada teman-teman kami yang sudah mempunyai tempat tinggal baru Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu dan berkat Tuhan yang diberikan olehnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rumah itu Tuhan menjadikan berkat Tuhan buat banyak orang Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus berkati pelayanannya, pekerjaannya, kesehatannya, keluarganya Tuhan. Kau boleh buat berhasil Tuhan Yesus. Tuhan, juga kami mau berdoa kepada teman kami yang sedang sakit, GERD atau MAH Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, sembuh sempurna Tuhan tanpa satu kekurangan apapun. Juga kepada teman-teman kami yang belum mendapatkan pekerjaan, kami percaya Tuhan, Kau boleh lancarkan Tuhan. Dan kami percaya 2026 Kau boleh buka jalan buat mereka. Dan mereka dapat pekerjaan Tuhan itu dan berasal dari Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom 2PM. Halo. Mari teman-teman yang percaya dan bersuka cita kalau hari ini kita bisa datang ibadah, boleh lambaikan tangannya. So di sesi worship kali ini aku mau ajak kita semua untuk lebih lagi menyembah Tuhan dari yang sebelum-sebelumnya, dari minggu-minggu sebelumnya. Ini ibadah yang terakhir ya teman-teman. So aku mau ajak kita semua, aku rindu untuk teman-teman semua, kita mau kasih yang terbaik siang hari ini, amin. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, tangan kami terangkat tinggi Bapa di hadapan Tuhan. Sebagai tanda kami mau mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap kejadian sepanjang tahun 2025 ini Bapa. Mungkin banyak kejadian yang gak menyenangkan, mungkin banyak kejadian yang menyedihkan. Tapi suatu hal yang kami ucapi syukur Tuhan, sebab Kau Allah yang setia ya Bapa. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan setiap kami, sedetik pun enggak Tuhan. So Tuhan, siang hari ini kami mau merayakan, kami mau mengungkapkan betapa kami bersyukur sama Tuhan. Betapa kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur Bapa atas setiap kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kau indah Tuhan dalam kehidupan kami. Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau begitu
lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Oh, sungguh ajaib, untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan, hormat akan sebab Kau Allah yang layak dipuji, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Beri tepuk tangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib dalam hidup kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, sebab kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum. Kami kagum atas perbuatan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari lebih lagi ku biar katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. We worship You Lord. Mari sembah Tuhan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, sebab kasih-Mu ajaib. Mari itu biar sembah Tuhan. Urabat halalaba syukuralaba, sebab perbuatan-Mu ajaib Tuhan sepanjang tahun 2025 Bapa. Syukuralaba, setiap kejadian
begitu ajaib, begitu luar biasa. Ini penyembahan kami Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan ku kagum. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari lebih lagi katakan, mari yang kagum sama Tuhan. Oh Bapa, karena bersyukur kami kagum akan Engkau. Akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Mari bebaskan rohmu dalam menyembah Tuhan kami. Mari nyatakan kerinduanmu sama Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukurmu sama Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan, sebab Kau ajaib dalam hidupku. Kau ajaib, besar perbuatanmu Tuhan. Jesus, Jesus, biar jiwa kami menyembahmu Tuhan. Biar hati kami sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kekuatanmu ajaib. Rasakan lembut Tuhan tinggalkan kami. Ini penyembahan kami Tuhan, biar jadi wangian yang harum buat Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Mari Tuhan semua Tuhan, Dia hadir di sini, Dia hadir di tengah-tengah kita. Ini penyembahan kami Tuhan, ini korban ucapan syukur kami Tuhan, ini nyanyian kami Tuhan, ini mazmur kami Tuhan. Sebab Kau ajaib, sebab Kau luar biasa dalam hidup kami. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kau begitu dahsyat Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan selain kami memuji menyembah-Mu Bapa. Kau luar biasa Tuhan. Shakala
For your name is great and greatly to be praised. I sing praises. Yes. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari lebih lagi katakan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Yes, Tuhan. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari lebih lagi katakan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord,
besar, namamu, namamu dipuji. Sekali lagi, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, Jesus, haleluya, ajaib Tuhan. Kami proklamasikan bahwa namamu dahsyat, namamu ajaib, nama di atas segala nama. Nama yang dimana semua kelemahan, penyakit, kebutuhan apapun ketika dikonfrontir oleh nama Yesus, semua dikalahkan. Karena kami tahu nama itu jaminan doa kami. Sebab nama itulah yang mengerjakan kehendak Bapa sampai tuntas. Menyelesaikan semuanya. Makanya namamu adalah nama di atas segala nama. The superlative name, nama yang sangat hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah 2PM yang diberkati. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sekarang hamba berdoa, nyatakan isi hati Tuhan. Urapi hambamu yang terbatas ini. Hamba sadar tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menguraikan firman-Mu. Karena firman-Mu itu transenden, sangat tinggi, sangat dalam, sangat luas. Tak terjangkau dengan otak kami yang terbatas. Tapi haleluya, Roh Kudus engkau guru agung yang ajaib. You are the great teacher. Engkau yang sanggup untuk mengajar kami. Dan kami tahu bahwa urapan-Mu ada di dalam kami. Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Engkau mengurapi dengan cara yang paling praktis dan sederhana. Hamba berdoa, firman yang kuat, firman yang hidup, yang tajam. Bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan. Hamba berdoa sementara firman disampaikan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali. Tapi lebih penting di atas semuanya, tolong Tuhan dengan hikmat-Mu, kami bisa kenal karakter Tuhan lebih dalam. Kenal jalan-jalan Tuhan, kenal pribadi Tuhan. Iman kami bukan pinjaman dari buku, bukan pinjaman dari pendeta, tapi kami mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, buka hati setiap kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengar isi hati Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami mau praktekkan dalam kehidupan. Terima kasih bagimu segala-galanya, bagimu kehormatan, kemuliaan, kebesaran. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus, setiap kita yang ada di 2PM yang siap mendengar dan melakukan firman, mari katakan sama-sama. Amin. Amin, amin. Silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa ya, shalom semua. Nah ini merupakan privilege buat saya, artinya ini hak istimewa, kehormatan. Karena di penghujung tahun ini, bayangkan saya tiba-tiba diinfo oleh my wife, istri saya. Ya, dia yang bagian seringkali ngatur-ngatur jadwal saya. Dia bilang kamu kayaknya ada jadwal di 2PM hari ini ya. Jadi saya bersyukur, bersuka cita. Bayangkan sudah cukup lama, ya terakhir saya datang mungkin ya sebelum Pak Prabowo dilantik jadi presiden kali ya. Ya karena beliau kan baru setahun lebih. Jadi thank you Bro Eradi dengan Bro Randy. Ya saya sih bisa panggil mereka pastor, tapi kayaknya ya mereka pastor lah, mereka pastor. Tapi mereka ada di marketplace begitu luar biasa. Nah izinkan saya berbagi untuk kalian semua. Ya ini hal yang mungkin begini. Khotbah melakukan kehendak Allah itu khotbah minoritas sekarang. Saya ulangi ya, khotbah yang untuk menantang orang melakukan kehendak Allah itu khotbah minoritas sekarang. Karena khotbah yang paling mayoritas adalah yaitu kamu kenal Tuhan, kamu dapat apa, kamu puas, kamu kaya, kamu sehat, kamu diberkati, kamu sukses. Nah itu khotbah yang mayoritas sekarang ini. Tapi maaf lebih tajam ya saya beritahu, kalau kekristenan kita datang berpikir hanya dapat sukses, dapat kaya, ya berarti maaf ini. Ibadah kita ya bisa saja kayak menyembah berhala. Loh, yalah kita orang kalau datang menyembah berhala ya inginnya apa ya itu aja. Udah aset makin banyak, karir makin melejit, kemudian deposito makin banyak, mobil makin banyak, pabrik makin besar. Nah ya pertanyaan saya apakah itu salah Pak? Ya bukan. Tapi kalau dasar iman itu bayangkan nanti begini gak akan kuat kita. Kemudian begitu kita nggak dapat apa yang Tuhan kita harapkan dari Tuhan, maka kita akan berkata begini, dari
Dari kita berkata, Tuhan kau Tuhan, tiba-tiba bisa berkata, salibkan dia. Kayaknya dia tidak ada gunanya. Itu kayak ahli Taurat, orang Farisi, kayak orang Yahudi kebanyakan. Mereka mau keluarkannya Barnabas. Tahu Barnabas? Semua bentuk kejahatan manusia dikeluarkan semua. Sementara Yesus mereka berkata, salibkan. Kenapa? Karena imannya dibangun di atas dasar keinginan. Nah, saya berharap 2PM mulai berpikir ke arah yang lebih lain kan tentunya ya. Nah, saya ingin mengajak kita, coba kita lihat ya, kita coba lihat Galatia 4 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Seorang penulis buku bagus menurut saya namanya Warren Wiersbe. Gak tahu pernah dengar buku penulis ini atau tidak. Ya, salah satu orang yang menurut saya menafsirkan Alkitab dengan cara mature, dengan cara seimbang, namanya Warren Wiersbe. Misalnya, dia tafsirkan kitab Petrus dengan satu kata kan, hope in Christ, harapan dalam Kristus, itu kitab Petrus. Tapi dia bilang begini untuk kitab Galatia. Galatia itu kitab yang sangat berbahaya. Bahaya banget. Kenapa? Karena itu terjadi tabrakan antara kekristenan kerajaan Allah dengan agamawi. Itu di kitab Galatia. Makanya kalau kita lihat, baca kitab Galatia bayangkan. Dari awal saja sudah langsung diribuk itu orang. Kamu jangan daging. Ya, kamu jangan agamawi. Sebab ada yang ngajar begini. Kamu kenal Yesus kalau nggak sunat, nggak bisa selamat. Oh, Paulus marah. Ya kan? Nah, sunat itu kalau dasarnya untuk kesehatan nggak apa-apa. Tapi kalau itu syarat masuk kerajaan Allah, nah itu bahaya. Berarti itu kan apa namanya pengorbanan Yesus perlu ditambah yang lain? Enggak. Yesus itu cukup, nggak perlu ditambah yang lain. Yang setuju katakan amin. Oh iyalah, nanti aturan-aturan lagi kan. Ya kemudian apa yang terjadi? Dia marah Paulus. Makanya dia bilang begini. Ya tahu nggak di kitab Galatia itu menurut saya itu kitab luar biasa. Seorang rasul junior bisa tegur rasul senior, namanya Petrus. Tahu tegurannya kenapa? Jadi sesama rasul itu nggak apa-apa saling mengingatkan, tapi bukan menghancurkan. Enggak, saling mengingatkan bagus. Karena orang kalau nggak lagi mau terima masukan ya sombong. Nah orang sombong bahaya. Ya kan? Nah apa yang dilakukan Paulus sama Petrus? Jadi begini ceritanya nih backgroundnya. Petrus itu lagi makan sama kelompok orang Gentile. Sama goyim, orang kafir. Jadi ini lagi makan. Karena kan dia khotbah untuk Cornelius, khotbah untuk orang-orang Yunani. Jadi ini orang-orang yang disebut dengan goyim kalau bahasa Ibraninya itu orang yang bukan Yahudi. Ya kita tahu ya. Jadi mereka lagi makan, tiba-tiba muncul kelompok Yakobus. Nah kelompok Yakobus itu kelompok Yudaism. Sangat keras aturannya, salah satu mengajarnya kelompok ini begini. Orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang bangsa lain. Itu Yakobus itu. Ya, nah makanya kalau kita lihat kitab Yakobus, Yakobus itu keras tadinya, tapi kemudian berubah. Makanya baca aja kitab Yakobus. Kitab Yakobus tajamnya minta ampun. Nah, waktu kemudian kelompok Yakobus datang, tahu nggak? Petrus itu tiba-tiba meninggalkan meja makan, pergi aja, karena takut reputasinya turun kan. Kok kamu itu nanti terkamirkan, terpengaruh oleh bangsa lain. Kan gak boleh begitu. Makanya Barnabas ikut-ikutan Petrus. Leader di sini hati-hati ya. Tindakan kalian itu akan diikuti oleh orang yang di bawah kalian. Hati-hati banget. Ya, saya makanya kalau orang tanya begini, kamu punya passion tertinggi apa? Ya saya mau jadi teladan saja buat generasi di bawah saya. Bukan duit banyak, ya ampun. Saya terbatas saja lah soal uang biasa saja. Ya dari tampilannya kalian tahulah bisa nilai saya deposito saya berapa kan. Nah maksudnya begini, tapi passion tertinggi saya adalah saya mau jadi contoh buat generasi di bawah saya. Supaya generasi di bawah saya itu punya jejak iman. Paling enggak ada jejak iman yang bisa diikuti. Ya yang saya salah jangan diikuti. Nah itu jejak iman itu. Supaya jadi generasi yang tidak bingung ke depan ini mesti bagaimana. Nah itu passion saya enggak ingin yang lain. Asli enggak ingin yang lain. Ya kalau cuman jadwal-jadwal pelayanan biasa lah. Ya maksudnya udah karena kita memang pelayanan ya udah. Tapi kan passion tertinggi saya adalah itu untuk kepemuritan. Bukan yang lain. Loh itu. Saya enggak mau mimbar ini jadi entertain. Enggak lah ini bukan tempat entertain. Ini bukan entertain. Oh iyalah. Walaupun sekarang ke arah sana sekarang kuat sekali. Loh iyalah. Kalau nggak hati-hati kan sekarang udah
pendeta marketing, pendeta ya begitu-begitulah. Kalau nggak hati-hati, ya agak sedikit mengembalikan lagi. Nah, kalian tahu nggak? Begitu kemudian Petrus meninggalkan meja makan, Paulus langsung tegur Petrus, Pak Petrus jangan begitu. Ini menciptakan kemunafikan. Ditegur loh Petrus. Bayangkan, rasul yang masih junior menegur soko guru gereja, pendiri gereja. Ya, maksudnya pendiri gereja Yesus. Maksudnya ini awal-awal pelayanan kan mereka ini. Inner circle-nya Yesus ada 3 kan. Murid 12 tapi tim intinya itu ada 3. Yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, tapi kan Petrus orang rendah hati. Ditegur mau. Makanya dia bilang begini, Paulus itu orang pinter, makanya tulisannya kalau tidak dicermati kamu gak akan paham. Jadi Petrus gak marah sama Paulus, malah seneng. Itu nih, saya belajar di Petrus ya. Makanya Petrus itu layak disebut sebagai senior karena banyak pembentukan. Iya, dia itu banyak dibentuk. Senior bukan karena dia awal-awal mengikut Yesus, tapi pembentukannya itu loh bayangkan. Oh iya, dia kadangkala terhina, dia kadangkala disingkirkan, dia kadangkala mengalami banyak penderitaan, tapi dia tetap kuat. Nah itu, dia diangkat menjadi seniornya gereja karena itu. Nah kembali ya ke situ. Nah pasal 3 lebih kuat lagi. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Coba lihat ayat pertama, Galatia 3 dulu ayat yang pertama. Coba kita lihat ya. Sebentar, nah ini, Galatia 3 ayat pertama dulu, ini. Hai orang-orang Galatia yang apa? Bodoh. Hai orang-orang Galatia yang apa? Bodoh. Bayangkan, ini Galatia kan di Eropa. Orang Eropa dibeginikan. Pride-nya tinggi banget kan. Ya kalau sekarang, hai orang-orang Jakarta yang. Nah, kalian sendiri yang nerusin saya enggak loh ya. Coba ya. Hai orang-orang 2PM yang. Ya, kok enggak berani? Ya. Nah kenapa? Bodohnya kenapa? Bukan gelar. Siapakah yang telah mempesona kamu? Mempesona itu bahasa Yunaninya pakai kata faskania. Matanya tersihir nggak lagi memandang Kristus. Tapi memandang uang, memandang mobil, memandang apalagi duniawi. Tersihir. Hati-hati mata ya, kalau sudah tersihir nanti nggak lihat Kristus lagi. Oh iya, bisa tersihir kita. Tarikannya kuat di sana ya. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu, Kristus yang telah disalibkan, telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Ya, jadi gambarnya itu jelas. Makanya dia bilang begini, kamu telah memulai dengan roh. Ayat yang kedua atau berapa itu? Coba ayat yang kedua. Adakah kamu sebodoh itu? Bodohnya apa? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam apa? Makanya saya lihat ya, ada orang awal pelayanannya tulus, tapi begitu terkenal udah duit melulu, udah kekuasaan melulu, udah pamer-pamer duniawi melulu. Nah itu, daging itu begitu. Mulainya benar, ujungnya berantakan. Ya saya kasih warning yang di panggung-panggung ini hati-hati ya. Hati-hati loh. Gak ada yang imun di sini. Jangan pikir semua ini orang yang diurapi ya imun, setan gak suka. Saya itu tiap hari kerat ini. Makanya saya ini keras buat diri saya, tapi lembut buat orang. Tanya istri saya paling keras buat daging saya. Saya tahu apa yang saya lihat, saya tahu apa yang saya katakan, saya tahu kapan saya berdoa, saya tahu saya harus baca buku, saya tahu harus baca Alkitab, saya tahu harus puasa kapan, saya tahu saya harus bertarak, saya tahu harus menjauhi apa. Saya keras. Sampai hari ini saya keras pada diri saya. Disiplin itu sarana kasih karunia. I repeat again, mungkin kaget ya. Kalau mau ngalami kasih karunia lebih melimpah, disiplin itu sarana kasih karunia. Itu saya ngambil dari kata-katanya Bonhoeffer, teolog zaman Nazi, di mana orang Kristen dibunuh jutaan orang. Nah ini teolog sudah matang, di tengah jutaan orang dibunuh, dia pelayanan, Bonhoeffer. Itu teolog dari Jerman. Ya kalau cuma teolog-teolog yang nulisnya lagi minum jus, makannya mewah ya udahlah itu teolog. Bolehlah. Teolog cari yang beginian. Yang nulisnya lagi tiba-tiba nuklir meledak duor gitu. Ya orang di sebelahnya lagi ditembaki, nah itu teolog yang keren. ya itu. Ya.
Udah Randy enggak usah cari yang begituan. Ya, udah ya. Bisa lah, boleh juga ya. Tapi kembali ke sini. Nah ini. Nah oke, sekarang kita ke pasal 4 dah. Saya mau langsung karena waktu kan. Ya sedikit ngajar kalian ya. Kalau kalian kan biasa dikotbahin bagaimana 3 jurus menjadi orang kaya tanpa sulit. Nah, itu ya. Saya nggak bisa khotbah itu sih. Nggak tahu, nggak ada saya bisa khotbah. Materi saya nggak ada yang begituan. Pengen juga sih khotbah begitu. Ya, menghilang sementara tiba-tiba kaya raya. Itu bisa nggak ada. Nggak tahu, menghilang sementara tiba-tiba kaya raya berarti di penjara dulu yang tadinya korupsi kan. Menghilang sementara tiba-tiba kaya berarti kan. Oke, kita nggak usah bahas ini. Nah ini dia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi apa? Anak. Nah ayat yang keempat, coba kembali ke sana. Ini kan sebetulnya memang masih terkonek dengan peristiwa Natal. Setelah genap waktunya. Setelah genap apa? Waktunya. Katakan yuk 2PM setelah apa? Genap waktunya. Tahu nggak kata genap waktunya ini terjemahnya bahasa Inggris kan sebetulnya muncul kata fulfillment. Penuh. Tapi begini juga, bahasa Yunaninya memakai kata pleroma. Pleroma. Pleroma itu artinya gini, digenapi secara tuntas, mature, dewasa. Jadi ini dia. Lawatan itu terjadi kalau orang berani menggenapi kehendak Tuhan secara penuh. Fulfillment. Digenapi memang secara tuntas. Pleroma. Nah, saya punya pertanyaan. Kita ini sebetulnya masih menempatkan Yesus as a king atau enggak? Makanya tanda bahwa Yesus ditempatkan secara itu sebagai raja. Kan Natal itu kelahiran dia sebagai raja kan. Ya oke, ke Lukas 2 ayat yang ke-11 dah sebentar ya. Saya juga akan tetap ke beberapa ayat dari Lukas 2, jadi coba lihat ya. Nah ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Kemudian siapa? Tuhan di kota Daud. Ada 3 jabatan, tapi saya fokus ke kata Tuhan. Katakan Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Adonai. Dalam bahasa Yunaninya Kurios. Kurios dan Adonai itu same word. The meaning of Kurios, the meaning of Adonai itu sama artinya. Yaitu apa? Ada 3. 1 honor, 2 Lord, Tuhan. 3 adalah the head of management. Sistem, kepala dari sebuah sistem kehidupan. Itu Tuhan itu. Ya, jadi kata Tuhan itu owner, pemilik. Nah pertanyaan saya, masihkah hidup kita ini milik Tuhan? Atau jangan-jangan kita sudah milik uang sekarang? Ya, saya nggak tahu. Jangan-jangan kita sudah milik apa? Kesombongan mungkin. Jangan-jangan kita sudah milik duniawi, bukan milik Tuhan lagi. Ya, sebab kata itu kurios dan kata Adonai itu artinya. Jadi dia raja. Nah pertanyaan saya, Yesus itu raja seperti apa? Nah, kalau kita membaca di Yohanes pasal 6, tahu nggak? Setelah Yesus memberi makan ribuan orang, itu orang banyak itu paksa dia jadi raja. Dia tidak mau. Padahal dia datang untuk jadi raja. Kenapa dia dipaksa untuk menjadi raja? Nggak mau. Dia malah menyendiri ke gunung. Suruh murid-muridnya berangkat dulu. Nanti kita tahu kan ada ombak atau badai di danau itu Tiberias kan. Kita tahu cerita itu. Kenapa Yesus tidak mau jadi raja? Karena dia tidak mau jadi raja yang ngurusin kepentingan perutnya orang. Terlalu murah raja begitu. Loh, Yesus itu tidak mau jadi raja yang ngurusin keinginan kita. Makanya saya selalu punya pertanyaan, saya itu hidup untuk Tuhan atau Tuhan hidup untuk saya? Ya kan? Saya untuk Tuhan atau Tuhan untuk saya? Kan kebanyakan sekarang Tuhan untuk saya. Pokoknya Tuhan itu asal begini, ya aku ingin Tuhan harus cukupkan, Tuhan harus penuhi. Kalau enggak dia bukan Tuhan. Makanya kalau dasar imannya begitu, ya hari berikutnya kita teriak, salibkan dia. Karena waktu dia tidak memenuhi yang kita inginkan, kita marah. Loh, iya itu. Sorry ya, kan terlalu banyak acara ibadahnya untuk ngurusin kepentingan manusia.
Makanya orang berkata, gerejamu keren gak? Asik gak tempat duduknya? Dingin gak? Ya keren gak musiknya? Keren gak pembicaranya? Ya berharap di sini nggak ada yang punya mental customer ya, konsumen. Harusnya distributor, harusnya kontributor semua. Semua negara yang mentalnya konsumen terjajah. Coba aja tanya ini sama bisnismen hebat. Ya nggak usah banggalah dengan apa sih device yang ada di tangan kita lah. Merek apa saja, mau Android, mau iOS, apa terserah. Tapi kita ini terjajah. Karena kita ini konsumen bukan kontributor. Loh iyalah. Makanya kalau orang power handphone keren-keren ya oke lah, saya tahu dia mampu beli. Mungkin kredit juga. Oh memang ada beberapa orang wajahnya gak kredit saja saya ketahuan dia tukang kredit. Sebab wajahnya jatuh tempo loh. Itu wajah jatuh tempo terus mikir kredit terus sampai wajahmu tuh jatuh tempo. Dia ketawa sembarangan ini pastor. Enggak, saya kenal deket sama dia. Kalau enggak saya enggak berani nanti tengking saya jadi kodok kan sulit juga kan. Nah tapi artinya kembali lagi yuk. Nah ini saya mengajak kalian masihkah Yesus tuh jadi raja? Ya jadi begini, sulit kita mengalami itu lawatan kalau kita enggak memang mengerjakan kehendaknya. Ya, pleroma itu fulfillment. Oke ya, saya sekarang fokus kepada para gembala nih. Gembala ini menurut saya luar biasa loh. Tahu nggak? Berita Natal di Lukas 2 itu yang membawa adalah highest authority, namanya angel. Kenapa? Sebab kalau saya yang bicara sama mereka, saya diketawain. Karena para gembala ini, sorry ya, jangan berpaham yang salah karena salah paham. Makanya banyak orang salah paham karena berpaham salah. Atau berpaham salah akibatnya salah paham. Sebab dia salah paham sebab pahamnya salah. Nah kok begitu pastor? Oh iya, dipikir gembala ini adalah orang-orang miskin yang cuman upahnya murahan. Salah. Ini keluarga imam. Yang kerjaannya mempersiapkan korban. Tidak boleh ada celah sedikit pun karena dibawa ke second temple zamannya Zerubabel. First temple kan Salomo sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Jadi ini orang-orang bukan orang-orang biasa. Ini orang pinter yang lulus bar mitzvah. Apa itu pastor bar mitzvah? Kalian gak tahu bar mitzvah gak apa-apa, tetap masuk kerajaan Allah. Asal jangan murtad kan. Bar mitzvah itu begini, usia 12 tahun mereka sudah hafal 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulang, titik kumanya hafal. Jadi ini orang-orang tahu hukum, tahu tentang agama, tahu tentang kehidupan. Kelompok elitnya Yerusalem yang mempersiapkan korban untuk ke tempel. Ini orang pinter, makanya yang datang malaikat. Kalau bukan malaikat diketawain, bayangkan. Orang Ibrani, ngomong Taurat kita tidak ada apa-apanya. Saya tarik backgroundnya sedikit ya, supaya kita tahu. Nah tahu nggak, orang seperti ini kalau nggak ngalami Tuhan, ya sulit. Oke, saya tarik ke ayat 13 kali ya. Coba Lukas 2 ayat 15. Thank you. Nah ini dia. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Sorry, malaikat-malaikat ini bukan tim kor paduan suara loh. Ini bala tentara. Orang pikir yang nyanyi-nyanyi itu paduan suara kur, bukan. Ini bala tentara, ini pasukan elitnya surga. Kalau Indonesia Kopassus ini. Oh iya, sebab yang lahir raja ini, yang datang ini tentara-tentara hebat. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, yuk 2PM baca sama-sama 2, 3. Marilah apa? Kita pergi ke Bethlehem untuk apa? Melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada. Jadi begini, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dialami harus sama. Itu fulfillment. Sorry ya, kalau kita dengar tapi nggak ngalami, nggak kuat. Ya, tolong ya, jangan hanya dengar tapi nggak ngalami. Makanya tadi saya di doa sudah bilang, iman jangan pinjaman loh. Sekarang yang sedang punya masalah, tolong begini, jangan sia-siakan masalah. Ya saya tahu sih wajah-wajah yang lagi bermasalah, saya tahu ya. Nah,
kita kan semua lagi banyak pergumulan juga, saya tahu. Nggak apa-apa, saya beritahu ya. Orang yang sedang mengalami masalah, tolong jangan sia-siakan masalah. Karena alat paling bagus untuk kita membuktikan siapa Tuhan, itu lewat masalah. Ada yang amin sedikit. Sorry, orang Kristen itu kalau enggak berani menghadapi penderitaan, ya belum Kristen. Pak Rubin ini ngajar apa? Oh iya, kalian pasti menderita jadi Kristen itu. Keluar, udah kita berhadapan dengan semua sistem yang membuat kita gak enak loh. Ada yang berkata, Pak, saya di kantor dikatakan fanatik loh. Saya jujur, yang lain berantakan. Ya itu kita. Ya lebih dalam lagi ya. Masa Pak di Kristen kita disuruh menjaga keperawanan dan keperjakaan. Sementara seks bebas di sana udah biasa aja. Ya itu Kristen. Loh, sorry ya. Kristen tuh kalau cuma jago nyanyi, ya ampun. Udahlah, gereja hasilkan lagu-lagu rohani udah banyak. Yang penting ini dunia sekarang butuh hidup yang rohani. Nah, saya ulangi lagi, kayaknya belum terlalu ngeh atau memang pura-pura nggak ngeh kayaknya ya. Udah, kita udah terlalu banyak ciptakan lagu rohani. Oke lah, Frankie Kuncoro teman baik saya, Sidney Mohede teman baik saya, siapa lagi? Sari Simorangkir ya teman baik saya. Siapa lagi yang sekarang? Jason Irawan. Jason Irawan atau Irwan sih? Ya itu teman baik saya juga. Teman-teman semua itu oke lah. Mereka memang Tuhan kasih gift untuk ngarang lagu. Ya oke, tapi begini buat saya beritahu buat kita semua. Udah oke lah, kita ekspor lagu-lagu pujian. Tapi yang penting begini, gaya hidup rohaninya ini loh yang sekarang dunia buktikan. Dunia perlu. Oh ya, itu kekuatan kita ya ampun. Itu adalah apa? Inspirasi yang luar biasa. Nah sorry ya, ada banyak orang bahasa roh kenceng di panggung, nyanyinya rohani luar biasa. Berantakan juga, nggak jelas juga. Sampai saya berkata, nah itu. Nah, jadi saya challenge kalian ini, hiduplah dalam kehendak Tuhan memang. Tanda, nah ini dia. Tanda bahwa Yesus itu Raja. Saya tanya pasti semua mau amin. Maukah kita jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita? Waduh gagal khotbah ini saya. Ya, maukah Yesus dijadikan Tuhan atau Raja dalam hidup kita? Amin kan. Nah tandanya apa? Tandanya yang begini. Kehendaknya yang terutama. Keinginan kita sudah tidak penting lagi. Orang tanya kalau gitu kita nggak punya keinginan Pak. Bukan. Pertanyaan saya. Keinginan kita itu selaras nggak dengan kehendak Tuhan? Jujur saya puluhan tahun pelayanan, yang sulit itu mengendalikan keinginan saya. Masa Pak? Oh iya, asli. Asli. Tapi saya belajar, oh ternyata bahwa tanda dia Raja adalah ya kehendaknya yang terutama. Keinginan kita tidak terlalu penting lagi. Saya mau tanya, pasti yang rohani menjawab iyalah. Percaya nggak kita lahir karena kehendak Tuhan? Loh, percaya nggak kita lahir karena kehendak Tuhan? Saya lebih praktiskan lagi. Tanggal, tahun di mana kita lahir, itu kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Keluarga di mana tempat kita lahir, itu kehendak Tuhan. Negara di mana kita lahir, itu kehendak Tuhan. Kalau saya milih suruh lahir di negara mana, oh saya akan milih lahir di Inggris. Dari keluarga namanya Royal Kingdom. Bayangkan saya jadi cucunya Queen Elizabeth. Tahu nggak? Orang kalau jadi anggota kerajaan Inggris, tahu nggak? Salah satu keistimewaannya apa? Tidak perlu visa pergi ke seluruh dunia. Bayangkan 3 minggu yang lalu saya ngantri di US Embassy. Hanya untuk apa? Karena kebijakannya Trump kan. Jadi saya sudah lebih visa saya. Ya dulu kan 36 bulan kita cuman apa saja daftar aja kan pakai komputer udah dan ini saya harus antri pagi-pagi bayangkan. Pagi-pagi jam 4 dari Tangerang saya berangkat. Itu kan jam para Dracula baru pulang ke rumah. Jam 4 pagi itu kan para Dracula baru pulang ke rumah sebab dia takut ada fajar menyingsing kan. Ya kan Dracula nggak suka matahari. Ya kan. Jadi pagi-pagi bayangkan, saya lihat ini Dracula baru pada pulang gitu. Udah, saya antri Pak, antri di US Embassy. Woi, antri.
Sampai saya mikir sama istri saya, sayang, sama anak saya juga. Coba kita keluarga Ratu Elizabeth. Nggak perlu pakai visa. Tapi kan kita nggak bisa milih. Coba saya milih. Tinggi saya 180. Badan saya putih. Hidung saya mancung. Rambut saya pirang. Keren kan? Coba. Tapi kan nggak bisa milih. Saya tahu begini. Tanggal saya lahir, jenis kelamin, negara, keluarga di mana saya lahir. Itu dalam kehendak Tuhan. Enggak. Ada orang bilang begini. Enggak Pak, siapa bilang? Enggak. Ini ketemu teman saya. Dia bilang begini. Saya akan tentukan cucu saya lahir kapan. Dia tentukan 21 Januari tahun 2021. 21/01/21. Pakai apa? Sesar. Dokter kandungan terbaik. Sudah ditentukan 21/01/21. Cucunya lahir. Pas tanggal itu, bulan itu, tahu enggak? Dokternya kena diare. Asli nih, dokternya kena diare. Dokter kandungan elit. Sakitnya enggak elit, diare. Jadi bayangkan, mau operasi, lari terus ke kamar kecil, mau ngambil gunting, tiba-tiba mules, mau ngambil apa? Enggak jadi operasi, mundur 2 hari kemudian. Lahirnya 23/01/21. Dia langsung berlutut di altar call, minta didoakan, pertobatan terjadi. Saya bilang, jangan sombong Pak, lahir tahun berapa, bulan apa, keluarga mana, suku apa, jenis kelamin apa. Saya tahu itu semua dalam kehendak Tuhan. Jadi hari ini kalau ada yang lahir berkata begini, Pak saya lahir dari keluarga yang gak ada fasilitas. Gak usah marah. Itu semua dalam kehendak Tuhan. Sorry ya, punya fasilitas gak menjamin orang sukses. Gak ada fasilitas tidak menjamin orang gagal. Yang penting hidup dalam kehendak Tuhan gak. Yang punya uang kalau gak hidup dalam kehendak Tuhan, hamartia, meleset dari sasaran. Sorry. Dosa itu bukan sekedar ini, ngambil istrinya orang, ngambil uangnya orang, itu dosa kekafiran. Dosa itu ini meleset dari sasaran. Waktu kita meleset dari sasaran, gelar kita meleset dari sasaran, uang kita, jabatan kita tidak memuliakan Tuhan. Maaf, itu dosa. Saya tantang saudara kepada level baru loh. Ya kalau orang masih dikotbahin jangan selingkuh, jangan ambil nyawanya orang, jangan ambilnya duitnya orang, berarti dia belum bertobat. Itu kan dosa kafir itu, berarti belum bertobat. Kalau kita kan levelnya sudah lain. Makanya saya beritahu, yuk kita mengerjakan kehendak Tuhan enggak? Saya dari tadi waktu kesini pun berpikir ulang lagi loh. Ini pelayanan saya ingin atau Tuhan mau ya? Makanya salah satu pagar saya, ini salah satu pagar saya selalu bilang, kan jadwal ada di itu. Kalender Google itu ya, kan Google punya kalender itu di handphone. Saya sama istri punya itu, udah sama. Jadi kalau satu masukin, ya satu tahu. Saya misalnya delete, ya berarti di istri saya dua terhapus. Saya tahu gak doa saya kalau soal jadwal ini? Tuhan batalkan dengan segala cara. Kalau ini menjadikan aku sombong, udah cari uang, udah cari kepentingan sendiri, dan tidak memuliakan Tuhan. Tolong batalkan dengan segala cara. Sering terjadi, sering banget. Saya satu kali diundang ke Vancouver, Kanada, North America. Visa sudah keluar, tiket sudah issue. Pembicara satu-satunya di acara retreat, karena mereka kan dana terbatas. Dipikir pelayanan luar negeri itu gimana gitu ya. Nah saya ketemu Gary itu. Gary iparnya Pastor JJ, tiket.com dulu. Gary masih kuliah di sana kan. Kakaknya Farah, istrinya JJ. Jadi saya ketemu Gary udah lama. Tahu, perjalanan yang kedua, saya sudah beberapa kali ke North America dalam anugerah Tuhan. Perjalanan kedua, saya cuma ngomong sama teman saya bercanda. Gue ke Kanada lagi loh. Kanada lo keren, downtownnya keren. Tim apa sih namanya itu? Apa kopi cappuccino-nya itu? Tim Horton, tahu nggak Tim Horton? Kopi, itu begitu kita minum, langit terbuka, malaikat kelihatan, bayangkan indah sekali surga. Tim Horton kan, nggak
ada di sini. Enaknya minta ampun itu. Udah udara dingin. Nah, saya tahu malaikat sedang memberitahu, Rubin waktunya kayaknya udah jangan terlalu panjang. Karena beberapa wajah kayaknya perlu di petir guntur halilintar supaya. Karena saudara kayaknya sudah berkata cepat selesai pendeta. Nah saya tahu itu ya. Kalau ada suara guntur kan ada suara berkata, Rubin, engkau berkenan di hadapanku ya. Loh sama juga ya, Randy engkau berkenan di hadapanku ya. Ya oke. Tahu nggak Bapak Ibu? Cuman bercanda begitu. Tiba-tiba seminggu mau berangkat, sakit. Tahu sakitnya sakit apa? Demam berdarah, dengue, DBD. Dokter Yanto periksa, jangan berangkat Pak Rubin. Kalau demam berdarah, Kanada nggak ada obatnya. Puskesmas Cikarang itu punya obat. Puskesmas Tangerang, Puskesmas Jelambar, nah itu ahlinya semua. Karena dokternya bisa digigitin nyamuk. Lah di sana kan nggak ada nyamuk. Jadi tahu nggak? Terkapar di Siloam Hospital 10 hari. Teman saya langsung bilang begini, macan mimbar kalah sama nyamuk. Coba bayangkan. Ya udah. Dari hari itu saya beritahu, oh iya, Tuhan kalau batalkan, makanya mau sombong apa ya? Sejak itu udah nggak mau main-main saya. Oh keinginan banyak. Saya punya banyak keinginan. Salah satu keinginan dulu saya adalah saya pengen jadi Presiden Republik Indonesia. Loh kok ketawa? Ya nggak apa-apa, itu keinginan saya kan boleh kan? Loh iyalah, kalian itu wajahnya kurang mimpi sih. Bermimpilah, wong mimpi itu gratis kok. Loh mimpi saja, mimpi itu gratis. Saya beritahu, orang kalau punya mimpi besar tidak perlu tidur dulu untuk bermimpi. Mimpi saja. Saya punya mimpi, sampai hari ini saya punya mimpi. Saya punya mimpi. Makanya saya semangat, bukan karena kepentingan. Sorry, banyak orang punya semangat karena punya kepentingan. Saya semangat karena punya mimpi dari Tuhan. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya jangan pulang dulu kalau boleh. Sampai mimpi itu terwujud. Kalau udah terwujud ya pulang. Loh pulang paling enak, tapi kan mimpinya terwujud dulu. Oke kembali ya. Jadi saya punya fokus, ayo kerjakan kehendak Tuhan lah udah. Jangan datang ibadah, gue dapat apa? Jangan pelayanan, aku terkenal enggak? Aku keren enggak? Udahlah. Udah kepentingan terus, jangan. Cukup sudah. Ayo, yuk. Kekristenan enggak akan berarti kalau kehendak Allah enggak terjadi, percayalah. Oke, coba lihat ayat 17. Ini perlu bukti kan? Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi apa yang didengar, apa yang dikatakan, apa yang dilihat, apa yang dialami itu sama. Fulfillment, pleroma. Alami. Makanya kalau hidup dalam kehendak Tuhan lain memang. Yang didengar, yang dialami, yang dilihat. Itu sama, gak beda. Nah, itu yang disebut dengan fulfillment. Ya kalau misalnya untuk saya, apa yang saya katakan dan saya di hati saya dan yang saya alami nggak sama, berarti saya sakit jiwa, pecah jiwa saya. Pernah lihat gak ada orang yang latihan apa, pertandingan, yaitu latihannya lain, waktu bertanding lain. Nah itu lain. Itu namanya agak lain itu. Ya, jadi nggak harus sama, fulfillment dalam kehidupan, penuh mengerjakan kehendak Tuhan. Saya tantang kalian loh, yuk, Tuhan itu butuh orang-orang yang sekarang mengerjakan kehendaknya. Ya. Paling asik udah, paling nikmat itu mengerjakan kehendak Tuhan, gak ada yang lain. Nah, saya tutup ya ayat yang ke-20, udah. Coba lihat ayat 20. Jadi khotbah saya sebetulnya sederhana sekali. Nah ini, yuk kita baca sama-sama. 2-3 2PM kuat, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Stop. Mereka nyanyi, tapi nyanyi itu dasarnya apa? Sorry ya, banyak orang nyanyi tapi begini, yang didengar, yang dialami, yang dilihat gak sama.
Jadi nyanyi aja, yang nyanyi karena enak nyanyi itu. Ya karena menyenangkan nyanyi itu. Tapi tahu nggak? Karena, yuk baca sama-sama ayat berikutnya 2-3. Segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya apa? Sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Coba yang ukuran sepatu 45, pakai ukuran sepatu 43. Sesuai nggak? Sakit. Walaupun tuh mungkin sepatu yang nyaman ya, sakit nggak enak. Misalnya jenis tertentu lah, ya saudara pakai apa yang nyaman. Saya tidak mau sebut merek. Karena nggak cocok. Nah begini, nyanyi karena cocok hidupnya. Nah orang sekarang hidup nggak cocok nyanyi-nyanyi. Aduh. Makanya artis-artis semua kalau nggak hati-hati kan. Ampuni kami semua Tuhan. Mereka pulang menyanyi memuliakan Tuhan karena yang dilihat, yang didengar, yang dialami sama. Fulfillment, pleroma. Masih kita pleroma dengan Tuhan? Karena lawatan utusan, Tuhan mengutus untuk melakukan perkara besar kalau sudah genap waktunya. Nah, saya berdoa yuk, 2 PM ke depan ini, kerjakan kehendak Tuhan. Udah, keinginan kita tidak penting, kehendak Tuhan yang terutama. Gak usah takut di mana kehendak Tuhan ada, surga pasti backup kita. Boleh saya tutup dengan ayat terakhir ya udah, 1 Petrus 4 ayat 3, udah, saya selesai dengan ayat ini. Ini ayat ya, 3 minggu yang lalu saya baca, saya menangis. Ternyata selama ini, saya ini melakukan kehendak orang lain, kehendak organisasi, kehendak diri sendiri. Makanya Alkitab berkata, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Udah, sudah cukup. Kita lakukan keinginan orang lain, keinginan diri sendiri, keinginan siapa. Coba melakukan kehendak Tuhan enggak? Ya, saya tarik ya 24 jam, kalian pernah berpikir enggak? Tuhan kok mau apa sih? Uang ini buat apa sih? Kemudahan saya buat apa sih? Gelar saya buat apa sih? Kita kan paling ambisius, maunya aku. Makanya banyak orang capek, dying inside. Karena itu enggak mengalami pleroma. Ya sudah, karena kalian sedih, saya harus selesai. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. God bless you all. Merry Christmas everyone. God bless you all. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh, saya pikir AI loh tiba-tiba nyanyi. Gak apa-apa. Hatiku, semua hakku untuk, amin, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Amen. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh ya, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hambu, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
Yes Lord, boleh taruh tangan di dada kita. Saya ingin berdoa buat kita semua. Raja, seperti apakah Yesus dalam hidup kita? Apakah kehendaknya yang terutama atau keinginan kita yang harus mendominasi hidup kita? Bapak hamba berdoa untuk umatmu yang ada di TUPM. Banyak orang menaruh harapan buat generasi baru ini. Dunia membutuhkan generasi baru ini yang terus akan mengejar kehendak Tuhan lebih daripada apapun. Jadi Tuhan bukan buat aku, tapi aku ini buat Tuhan. Biar ini menjadi betul-betul komitmen dari setiap kami. Karena kami tahu dalam mengerjakan kehendak Tuhan sumber tidak terbatas, kekuatan tidak terbatas, anugerah tidak terbatas. Berkati setiap kami tahu kami sedang terus belajar. Jadi kami mau belajar untuk mengesampingkan keinginan kami, tapi kehendak Tuhan yang selalu harus terjadi. Sekali lagi, hari ini yang lemah dikuatkan, yang belum mengerti dibuat mengerti. Bahkan di kondisi di mana kami lagi berat, kami akan tetap berkata, kehendak Tuhan pasti terjadi lewat semua yang kami alami. Terima kasih, berkati TUPM, Tuhan terus memakai hidup mereka. Firman ini termeterai dan memerdekakan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan lagi sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Berapa banyak ini berkati Tuhan hari ini? Wow, sukacita yang luar biasa di hari Minggu terakhir di tahun 2025 kita ada di rumah Tuhan. Amin saudara. Jangan lupa setiap hari Minggu kita ada ibadah dewasa muda setiap jam 2 siang. Minggu depan bulan Januari 2026 kita akan memulai teaching series yang baru. So excited dan saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Nah saudara, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Dia sambil kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Begitu luar biasa Engkau memberkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan melegahkan kami. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang menyadarkan kami bahwa kehendak-Mu lah yang jadi atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Rubin Ong, Tuhan berkati dia berlimpah-limpah, urapi dia sungguh-sungguh Tuhan, supaya dia menjadi penyambung lidah-Mu. Tuhan menyampaikan kabar baik kemanapun Tuhan kirim dia, berkati keluarganya dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini. Kami juga berterima kasih untuk gereja kami GBI-PRJ, untuk Gembala Sidang, untuk Gembala CK7, untuk semua pemimpin yang menaungi kami. Tuhan berkati mereka, supaya tahun ini Tuhan kami akhiri dengan strong. We are going to finish strong. Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan kau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan, amin.